Mungkin inilah terakhir kalinya kita melihat LeBron bermain di NBA. Ia memang masih bermain layaknya seorang bintang. Tapi Lakers telah dieliminasi secara memalukan oleh Minnesota Timberwolves di ronde pertama playoff. Di game 4 seri ini, LeBron benar-benar membiarkan dirinya dibully berkali-kali oleh Anthony Edwards. Dan yang terjadi setelahnya, LeBron tidak bisa mencetak 1 poin pun di kuarter 4. Lakers akhirnya kalah dalam game yang sangat krusial ini. Tapi itu bukan satu-satunya tanda yang menunjukkan bahwa masa-masa LeBron di NBA benar-benar akan berakhir. Setelah performanya mati total di kuarter 4, yang mana itu sebenarnya sangat jarang terjadi, LeBron biasanya langsung memberikan balasan yang sungguh mengerikan di game berikutnya. Tapi tidak dalam playoff tahun ini. Di game 5, dengan kondisi Lakers yang sudah tertinggal 3-1 dan terancam tereliminasi, LeBron lagi-lagi tidak tampil sebagai penyelamat. Ia hanya mencetak 5 poin dengan akurasi 28,5% saja di kuarter 4. Dan banyak sekali tembakan krusialnya yang meleset. Bahkan LeBron hanya bisa memenangi 2 dari 14 game playoff terakhirnya. Segala performa dan catatan statistiknya yang sebagian besar terlihat hebat mulai jadi tidak ada artinya. LeBron juga telah diberi kesempatan emas dengan datangnya Luka Doncic ke Lakers. Tapi anehnya, gabungan antara dua bintang legendaris ini hanya berhasil memenangi 1 game saja di playoff. Mungkinkah tahun ini adalah terakhir kalinya kita melihat LeBron James bermain basket? Apakah ini semua merupakan tanda-tanda dan sinyal yang dimaksud LeBron dalam beberapa tahun terakhir? Karena sebelum berada di titik ini, LeBron sudah berkali-kali berbicara tentang rencana untuk pensiun dari NBA. Semua itu baru terlihat semakin nyata pada 2023 lalu. Saat itu, LeBron telah memasuki musim ke-20-nya di NBA. Ia dan Lakers pun berhasil tampil melampaui ekspektasi dengan lolos ke final wilayah barat. Tapi yang LeBron hadapi adalah Nikola Jokic dan Denver Nuggets yang sedang menggila saat itu. Sebenarnya LeBron bermain sangat hebat dengan rataan 27,8 poin, 10 assist, dan 9,5 rebounds per game dalam seri ini. Hampir triple-double. Tapi semua itu tidak mendapatkan banyak pujian karena Lakers tidak bisa memenangi 1 game pun dalam seri ini. Apalagi setelah LeBron berkali-kali gagal untuk menyelamatkan timnya. Finds James, takes a pass, falling away, baseline shot, side of the backboard, and a 20 on the drive, goes inside, stop, shot blocked, gets it back, it's over, it's over. Setelah disapu bersih Nuggets, LeBron dalam wawancaranya mengatakan bahwa ia mulai mempertimbangkan untuk pensiun dari NBA dan dunia basket. Ia saat itu juga menyebut bahwa ia masih tidak tahu dan sedang banyak pikiran untuk kedepannya. LeBron pada dasarnya telah mencapai segala hal di NBA. Ia sudah menjadi seorang All-Star yang luar biasa hebat, punya banyak gelar juara, bahkan LeBron juga telah berhasil memecahkan rekor jumlah poin terbanyak sepanjang karir dalam sejarah NBA pada Februari 2023 lalu. Tapi sepertinya basket benar-benar merupakan sesuatu yang sangat penting bagi LeBron. Ia memutuskan untuk kembali bermain pada musim 2023-2024. LeBron menyebut bahwa ia masih mencintai olahraga ini dan ingin terus berkompetisi dan menjadi yang terbaik di lapangan. LeBron pun memiliki argumen yang kuat untuk pernyataan tersebut meski sudah memasuki musim ke-21-nya saat itu. Ia masih bermain hebat dengan rataan 25,7 poin, 8,3 assist, dan 7,3 rebounds per game. Tapi di sisi lain, LeBron juga menyebut bahwa ia memiliki prioritas lain selain basket. Ia mempunyai keluarga dan anak-anak hebat yang harus dijaga. LeBron sudah kehilangan banyak sekali waktu berkualitas bersama keluarganya. Dan menurutnya, itu satu-satunya hal penting yang belum ia dapatkan dalam hidupnya. Ditambah lagi, LeBron dan Lakers lagi-lagi kalah melawan Nuggets di playoff 2024. Kali ini di ronde pertama. Kalah dari tim yang sama di playoff dengan cara yang memalukan selama 2 tahun beruntun tentu sangat mengesalkan. Apalagi untuk seorang LeBron. Setelah tereliminasi dari playoff 2024, Lakers benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masa depan LeBron. Tapi setidaknya ada satu orang yang bisa memberikan kepastian kepada mereka, yaitu anaknya sendiri. Bronny James mendeklarasikan dirinya untuk masuk ke NBA Draft. Dan meski resikonya sangat besar, Lakers tetap memilihnya di urutan pick ke-55. Salah satu alasannya agar LeBron masih bisa berseragam Lakers musim ini. Dengan itu, LeBron bersama Bronny berhasil mengukir rekor mustahil sebagai sepasang ayah anak yang tak hanya bermain di NBA di saat yang bersamaan, tetapi juga berada dalam satu tim. Tapi masalahnya pada 2022 lalu, LeBron menyebut bahwa musim terakhirnya di NBA adalah ketika ia bermain bersama Bronny. Musim ini ia sudah bermain bersama anaknya sendiri. Jadi, apakah musim 2024-2025 benar-benar merupakan yang terakhir bagi LeBron? Jika dilihat dari performanya musim ini, sepertinya LeBron masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin pensiun. Ia sempat menggila dalam beberapa game. Meski usianya sudah 40 tahun, LeBron masih bisa mencatatkan 10 triple-double pada musim ini. Bahkan saat berhadapan dengan Warriors pada 6 Februari 2025, ia berhasil mencetak 42 poin, 17 rebounds, 8 assist, dan 6 3 points. Sangat-sangat dominan.
Saking pedenya, LeBron sampai menyebut bahwa sebenarnya ia masih bisa bermain selama 5-7 tahun lagi. Tapi yang terpenting dalam pernyataan itu adalah LeBron bisa saja melakukan semua itu jika dia mau. Tapi tak lama kemudian dia menambahkan kalau dia tidak mau melakukan itu. Tapi sejujurnya, semua perkataan LeBron ini sifatnya masih samar-samar. Karena pada Maret 2025 lalu, dalam wawancara bersama Pat McAfee, LeBron justru mengatakan bahwa ia akan pensiun jika ia sudah tidak punya motivasi. Tidak membayangkan dirinya dapat bertanding dan juga ketika ia sudah tidak ada niatan untuk mempelajari berbagai analisis dan strategi pertandingan lagi. Dan kita bisa melihat LeBron mulai memasuki fase itu di playoff tahun ini. Saat melawan Timberwolves, LeBron memang mencatatkan rataan 25,4 poin, 9 rebounds, dan 5,6 assist per game. Tapi kalian jangan salah, karena angka statistik tidak menggambarkan situasi sepenuhnya di lapangan. LeBron selalu memberikan permainan yang fantastis. Tapi ketika kuarter 4 dimulai, ia sering menghilang. Dan itu hampir terjadi di setiap game playoff tahun ini. Ketika pertandingan jadi semakin intens menjelang akhir game 3, ini yang ia lakukan. Smith and Hachimura got tied up. James fell out of his hands, picked up by McDaniel. Back to finish Smith into the hands of James, fires up a three, side of the backboard. Lakers pun akhirnya tertinggal 2-1 setelah semua itu. Tapi semua kekacauan tadi masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di game berikutnya. LeBron selalu memegang bola dalam 3 possession terakhir Lakers. Tapi yang pertama kali ia lakukan adalah menembak deep three meskipun sudah unggul 2 poin dan meleset. Kemudian ia melakukan turnover. Dan yang terakhir, ia tidak berani untuk mengambil tembakan krusial untuk menyamakan kedudukan. Dan yang terpenting, sebelum possession terakhir, LeBron juga melakukan foul sehingga Timberwolves pun bisa unggul 3 poin. Beberapa game Lakers ini sebenarnya bisa mereka menangkan dengan mudah dan mungkin mereka bisa lolos ronde pertama. Tapi inilah kenyataannya. Jika dipikir-pikir lagi, apakah LeBron telah menyia-nyiakan waktu Lakers? Mereka memang berhasil menjadi juara pada 2020 lalu. Tapi yang terjadi setelahnya selalu dipenuhi dengan kegagalan. Mereka kalah di ronde pertama pada 2021, gagal masuk playoff 2022, disapu bersih di final wilayah barat pada 2023, dan kini mereka kalah lagi di ronde pertama selama 2 musim beruntun. Dan dibalik semua itu, LeBron yang sudah tua ini masih tetap dibayar mahal. Bahkan sebelum musim ini dimulai, ia diberi perpanjangan kontrak 2 tahun sebesar $104 juta atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Jadi, apa yang akan LeBron lakukan setelah tereliminasi? Ketika ditanya apakah ia akan kembali bermain musim depan, LeBron sesimpel menjawab bahwa ia tidak tahu. LeBron menambahkan bahwa ia ingin berdiskusi lebih lanjut bersama keluarganya dan tentunya dengan dirinya sendiri. Tapi jujur saja, sepertinya LeBron kemungkinan besar akan bermain lagi musim depan. Nggak mungkin legenda sehebat LeBron tidak mendapatkan musim yang dikhususkan untuk perpisahan seperti apa yang dialami Dwayne Wade dan Dirk Nowitzki. Lagi pula, kontrak LeBron juga memiliki nominal yang sangat besar. Siapa yang nggak mau mendapatkan uang sebanyak itu? Di sisi lain, mungkin saja ia masih ingin menunggu anak keduanya Bryce untuk masuk ke NBA dan kembali mengukir sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kondisi fisik LeBron memang sangat luar biasa untuk usianya, dan ia masih memiliki kemampuan untuk bermain sekelas bintang. Tapi dengan roster Lakers saat ini, terlihat sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak gelar juara sebelum karirnya berakhir. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah yakin kalau masa-masa LeBron di NBA akan segera berakhir? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung masih ada promo lebaran custom jersey cuma 70.000 khusus bulan April, gas cek out aja di Easy Sportswear. Free design tanpa minimal order plus free voucher lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.